Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, penghuni YouTube, para subscriber YouTube Aidil Ifar. Kali ini Aidil datang dengan berita inspiratif. Nah, berita inspiratif kali ini datang dari lulusan SMK yang mendirikan industri teknologi kelas dunia di Salatiga. Menarik kan teman-teman? Kenapa? Karena ini adalah prestasi anak bangsa yang sangat-sangat harus kita apresiasi, yaitu mereka akan mengharumkan nama bangsa pastinya. Nah, kali ini kita bakalan dengerin berita tentang lulusan SMK yang mendirikan industri teknologi kelas dunia di Salatiga. Jadi, ini beritanya itu Aidil dapat dari Detik Jawa Tengah gitu ya. Kita kenalan dulu nih dengan Bapak Arfian Fuadi. Jadi beliau adalah seorang pria asal kota Salatiga, berumur 36 tahun, memiliki industri kecil menengah atau IKM berbasis teknologi bernama Ditex Engineering. Nah, jadi beliau itu nggak hanya berinovasi dan juga memproduksi alat canggih, tetapi juga memberikan pelatihan pada anak muda, anak bangsa untuk bisa berinovasi. Keren banget nggak sih? Jadi Detek Engineering ini punya banyak kontribusi terhadap anak bangsa gitu, untuk memajukan dan mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi pada awalnya itu di tahun 2009, Bapak Arfian Fuadi bersama rekan dan juga adiknya mendirikan Detek Engineering pada tahun 2009. Nah, jadi mereka mencari peluang lewat situs online dan bekerja sama dengan perusahaan berbasis crowdsourcing. Nah, terus berkembang dan dikenal gitu ya. Nah, pada tahun 2013 mereka memberanikan diri nih untuk mengikuti kompetisi Global Challenge untuk membuat desain bracket jet yang diadakan oleh General Electric, salah satu perusahaan besar asal Amerika. Nah, jadi mereka mengikuti kompetisi ini, yaitu diikuti oleh 700 lebih peserta yang berasal dari 56 negara yang bahkan merupakan ahli di bidang pesawat. Dan yang mengejutkan lagi ini ya, mereka bisa join dengan lomba atau challenge terbesar dunia. Ini keren banget gitu ya. Nah, apa yang dibuat oleh mereka yaitu mereka membuat desain bracket jet yang diadakan oleh General Electric. Wow, ini memang sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kenapa? Karena lulusan SMK punya prestasi di kancah internasional. Nah, selain itu, pada tahun 2017, Detek Engineering kembali mengikuti ajang kejuaraan yang sama. Nah, jadi tahun 2013 sudah ikut dan tahun 2017 ikut lagi gitu. Nah, dalam membuat alat untuk menginspeksi bagian dalam mesin jet, karena mesin jet memang selalu harus diinspeksi setiap 500 jam terbang dan untuk memeriksa bagian dalam. Nah, mereka kembali menyabet juara pertama gitu ya. Detek Engineering pun makin dikenal karena mereka menjadi juara di tahun 2017. Nah, ini ada statement yang beliau berikan kepada Detik Jawa Tengah ya. Berangkat dari kita sudah pernah menang kejuaraan pada tahun 2013 dan juga 2017 dan mendapatkan juara satu, dan kita sudah mengerjakan berbagai project. Dengan portofolio kita, tanpa kita cari project, orang pun sudah mengantri bekerja sama dengan kita. Jelas Bapak Arfian. Nah, dan juga ini Bapak Arfian dan tim juga awal mulanya hanya merupakan sebuah firma desain yang memberi pekerjaan, yang menerima pekerjaan dari luar negeri, sadar bahwa Indonesia pada saat itu tahun 2000
jumlah paten globalnya sangat rendah. Akhirnya mereka membuat terobosan baru nih dengan membuat proyek yang bertujuan untuk meningkatkan indeks inovasi Indonesia. Wah, Bapak Arfian ini membuat inovasi ya, dan juga melihat kondisi di Indonesia ini untuk jumlah paten globalnya itu rendah, beliau menciptakan gitu ya. Nah, jadi selain itu juga setelah melakukan riset yang mendalam gitu ya, dan jatuh bangun, akhirnya Detect Engineering dapat menciptakan produk yang menjadi kunci utama sebuah permesinan dalam industri manufacturing, yaitu mesin CNC atau Computer Numerical Control beserta software berbahasa Indonesia. Nah, keren banget ini ya. Nah, jadi di tahun 2020 mereka punya software pertama tuh. Nah, software pertamanya itu dalam bahasa Indonesia. Keren banget nggak sih? Nah, jadi dari software itu em, mereka bisa bikin yang namanya lokal konten yang tinggi gitu. Nah, jadi Bapak Arfian ini lulusan dari SMK Negeri 7 Semarang, dan beliau membuat suatu inovasi baru gitu ya untuk dunia manufacturing. Nah, untuk pemasaran dan juga service end-to-end menjadi nilai lebih dari sistem pemasaran yang mereka jalankan. Kini perusahaan yang memiliki 200 karyawan binaan itu berhasil membuat nilai perusahaan Detect Engineering ditaksir mencapai ratusan miliar. Sangat-sangat inspiratif ya teman-teman. Selain itu, Detect Engineering ternyata juga memperhatikan sumber daya manusia di dalam negeri. Wah, gimana caranya? Sehingga mereka memberikan pendidikan dengan merangkul akademi teknik yang ada di Salatiga. Arfian berharap Detect Engineering bisa terus mengembangkan SDM yang nantinya bisa mereka rekrut juga. Gitu. So, jadi ini salah satu sangat-sangat inspiratif ya teman-teman, karena dari berita ini kita bisa termotivasi lagi nih untuk ikut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dengan mengikuti berbagai lomba dan juga punya kualitas yang luar biasa. Nah, di Detect Engineering ini juga menciptakan sistem pembelajaran berbasis inovasi berupa beasiswa sekolah gratis dibiayai inovasi Sustainable Education Project. Sistemnya mahasiswa ini berinovasi dan inovasinya dapat digunakan untuk membayar kuliah. Jadi difasilitasi untuk berkreativitas gitu dari Detect Engineering ini. Wah, keren banget ya, karena misalnya nih bagi mahasiswa yang kurang mampu atau tidak mampu untuk membayar uang kuliah, biaya kuliah, bisa dengan menjual, dalam tanda kutip, menjual menjual ide kreatifnya. Sebentar kita iklan dulu ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi iklan bentar. Nah, kembali lagi ke Detect Engineering ya. Dengan program ini diharapkan, nah tujuan utamanya adalah pendidikan Indonesia bisa lebih sustain karena sistemnya play forward, di mana anak yang dibiayai pendidikan dan biaya hidupnya akan mengganti dengan memberikan inovasi dan membantu adik tingkat mereka. Nah,
Jadi mengubah dari tuition based education system menjadi innovation based education system. Sangat-sangat menginspirasi. Kenapa? Karena ini adalah em, membuka pintu-pintu peluang untuk anak-anak yang keterbatasan dengan finansial. Wah, keren banget nih. Ini ada statement dari beliau yang bakalan menarik untuk kita dengar. Setelah bikin CNC ini, kami mikir lagi nih, untuk benar enggak sih dengan adanya CNC ini bisa bikin kita jadi lebih inovatif. Akhirnya, kita join sama kampus, satu angkatan kita dibiayai jurusan teknik mesin. Angkatan pertama itu ada 15 anak. Wow. Jadi bekerja sama dengan kampus sehingga jadi peluang yang sangat luar biasa ya untuk anak-anak di angkatan ini, ada 15 anak. Kita kerjasama ATWM, itu Akademi Teknik Si yang ada di Salatiga. Nah, terus akhir tahun kemarin, di tahun 2020 berarti ya, kita nanya lagi nih komitmen mereka, yaitu ke kampus tadi. Pay forward, gantian mereka yang bayarin adik kelas. Nah, mereka ini berarti ke 15 anak tadi gitu kan. Dia kan udah dibayarin gitu kan. Nah, jadi tugasnya mereka untuk bayarin adik kelas. Wah, keren banget nih ya. Kita sebut dengan Sustainable Education Project. Nggak cuman kita urus, tapi kita handle awareness-nya. Satu kakak tingkat bayarin kebutuhan 2 orang adik kelas. 2 orang adik kelas. Jalan angkatan kedua 35 anak. Wow, mulai dari 15 anak, mereka bisa membiayai 35 anak lagi di tingkat-tingkat berikutnya. Dan ternyata mereka semua lebih inovatif dari saya, papar beliau, Bapak Arfian ya. Nah, harapan Arfian dan tim ke depannya, mereka dapat mengembangkan produk CNC mereka dan terus meningkatkan indeks inovatif di Indonesia. Wah, ini bermanfaat banget ya. Mulai dari ide inovatif seorang lulusan SMK, Bapak Arfian Fuadi di tahun 2019, dan sekarang sudah mampu memberi peluang sampai lebih dari 30 anak gitu. Nah, jadi mesin itu ini sangat-sangat canggih ya, karena mesin ini itu bisa bikin apa aja gitu, kesehatan, aerospace, military, consumer, household. Ini adalah ibunya dari mesin. Mesin yang bikin mesin. Wah, untuk produksi mesin gitu. Misal kita bikin mesin mobil, kita perlu CNC ini buat bikin. Ujar Bapak Arfian lagi dari wawancara Detik Jawa Tengah. Oke, kami fokus untuk meningkatkan indeks inovasinya Indonesia. Tahun ini kita mau kembangin lagi CNC kami. Mesin CNC milling bubut 5 aksis, semoga 5 tahun lagi Global Innovative Index Indonesia dapat meningkatkan 50%, imbuh beliau. Nah, jadi Bapak Arfian ini yang sudah berusia 36 tahun, ini juga punya cita-cita tinggi, yaitu menyaingi Elon Musk. Wow, keren banget. Dengan perusahaan teknologinya yang terus berkembang. Nah, ini statement terakhir dari beliau yang mungkin bakalan menarik untuk kita dengar ya. Kalau ada orang bilang saya mau jadi Elon Musk, saya nggak mau, saya mau nyaingin Elon Musk. Saya mau nyaingin Elon Musk. Nah, ingat itu harus digaris bawah ya. Semoga menyaingin Elon Musk-nya terrealisasi ya Bapak. Karena memang dari apa yang sudah Bapak lakukan ini sangat-sangat inovatif ya. Dan juga mungkin Elon Musk nggak mampu untuk bikin seperti yang sudah Bapak
yang sudah Bapak laksanakan, yang sudah Bapak ciptakan gitu kan. Nah, lebih kepada ide tadi sih yang menarik, dari 15 anak bisa membiayai adik kelasnya. Mungkin Elon Musk belum pernah coba, so Bapak sekarang sudah menyayangi Elon Musk. Keren banget ini kisah inspirasi di pagi Selasa, tanggal 9 Agustus 2022. Kali ini Aidil bacain untuk teman-teman penghuni YouTube semuanya. Semoga bisa terinspirasi juga untuk bikin sesuatu untuk Indonesia di kancah internasional. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar teman-teman dapat banyak inspirasi dan juga updatean terbaru dari video-video yang Aidil upload. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.